Sebab itu pendirian kita yang diminta oleh Yang Berhormat untuk tegas, ianya merupakan sesuatu yang memang kita tak kompromi. Malaysia menentang perakuan Republik Rakyat China bahawa mereka berhak ke atas kawasan perairan tersebut berdasarkan kepada sejarah, historical rights. Kerajaan Malaysia juga menganggap bahawa tuntutan Republik China terhadap entiti-entiti maritim di Laut Cina Selatan tidak mempunyai sebarang asas di bawah undang-undang antarabangsa. Saya harap apa yang dinyatakan kepada PBB baru-baru ini oleh wakil kita di sana dapat memenuhi kehendak Yang Berhormat Arau untuk kita lebih bertegas terhadap kuasa-kuasa besar ini. Terima kasih. Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Situasi di Laut Cina Selatan dikabarkan tengah memanas lagi, bukan antara China dan Amerika Serikat, melainkan antara China dengan Malaysia. Seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia, dikatakan bahwa China dan Malaysia tengah bersitegang soal eksplorasi hidrokarbon. Eksplorasi ini terkait pengeboran untuk mendapatkan minyak bumi dan gas alam. Armada penjaga pantai China dilaporkan saling bersiaga dalam jarak dekat dengan kapal pelengkap Angkatan Laut Malaysia. Ini terjadi akibat upaya China yang disebut mengganggu eksplorasi hidrokarbon Malaysia di lepas pantai Sarawak. Dikutip dari Anadolu Agency, Pusat Studi Strategis dan Internasional asal AS, Institut Transparansi Maritim Asia, menyatakan bahwa kapal Coast Guard China 5402 beroperasi hanya 44 mil laut di lepas pantai Sarawak, Malaysia pada pekan lalu. Dalam histori perjalanannya, CCG atau kapal Coast Guard China memang telah berlayar beberapa kali ke dalam zona ekonomi eksklusif milik Malaysia. Bahkan pada awal November silam, kapal itu sempat berlabuh di Luconia Shoal yang disebut milik Malaysia. Luconia Shoal atau Karang Luconia yang terbagi dalam Karang Luconia Utara dan Selatan dan terkadang dikenal sebagai Terumbu Luconia adalah salah satu kompleks karang terkenal dan terbesar di Laut Tiongkok Selatan. Beberapa geografer mengklasifikasikan karang tersebut sebagai bagian dari Kepulauan Spratly. Menurut laporan itu, Malaysia merespon dengan mengirim kapal bantuan Angkatan Laut Malaysia, yaitu Bunga Mas 5. Kapal ini berhasil membayangi kapal Coast Guard China setidaknya untuk beberapa hari. Siaran GPS yang terlontar dari Bunga Mas 5 tidak begitu jelas selama periode ini, tetapi citra satelit pada tanggal 13 November menunjukkan kapal-kapal itu hanya berjarak 3 mil laut, tulis laporan itu. Dan pada tanggal 12 November, kapal Coast Guard China menuju 40 mil laut di timur Luconia Shoal untuk patroli cepat sebelum kembali ke posnya. Tampaknya mereka tertarik dengan kedatangan kilang baru Border Links Ganlat yang telah ditarik ke lokasi itu hanya beberapa hari sebelumnya. Ganlat berada di blok SK410B. Eksplorasi dilakukan di bawah kontrak dengan PTT Exploration and Production atau PTTEP Thailand. Perusahaan ini membuat penemuan terbesarnya beberapa mil di selatan lokasi Ganlat saat ini pada tahun 2019. Hal ini membuat kapal Coast Guard China kembali ke daerah tersebut pada tanggal 19 November dan mendekati wilayah itu dalam jarak 2 mil laut dari lokasi pengeboran. Laporan itu menulis kapal Malaysia memperingatkan agar kapal Coast Guard China menghentikan upaya tersebut. Sebelumnya China juga disebut dalam laporan itu telah melakukan hal serupa dengan kapal nelayan Vietnam. Dan Angkatan Laut Tentara Diraja Malaysia juga mengerahkan kapal kedua, yaitu Kadi Keris. Kadi Keris berlayar langsung dari Sabah ke lokasi Ganlat dan tinggal selama 1 hari sebelum mengikuti kapal Coast Guard China kembali ke Luconia Shoal. Kedua kapal itu bermanuver di sana selama beberapa hari. Dan ketika kapal Coast Guard China pergi untuk patroli lagi ke barat Luconia Shoal,
Pada tanggal 24 November, tadi keris mengikutinya kembali, sebut laporan itu. Dan pada tanggal 25 November, Tanlat tetap berada di lokasi blok SK410B dan kapal Coast Guard Cina belum meninggalkan lokasi tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, Cina bersikukuh mengklaim hampir sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus, di mana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan politik dunia akan perang terbuka yang mungkin saja terjadi karena konflik teritorial itu. Laut Cina Selatan adalah laut yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia dengan beberapa negara terletak di bibir lautan itu. Maka dari itu Cina sangat getol mengklaim wilayah tersebut sebagai miliknya. Namun terkait berita ini belum ada konfirmasi dari kedua negara bersangkutan. Nah, untuk warga Malaysia dan Cina, silakan komen dan jangan lupa klik subscribe.